Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Hikmawati, NIM G4D025011 dari Koas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 26. Kali ini saya akan melakukan psikilab kuretase. Untuk kuretase sendiri itu merupakan suatu prosedur untuk menghilangkan jaringan granulasi dengan alat regresi. Untuk tujuan dari kuretase itu sendiri antara lain yang pertama menghilangkan jaringan granulasi atau jaringan terinflamasi, kemudian membentuk perlekatan baru, kemudian juga untuk menghilangkan dari pocket periodontal. Untuk kuretase itu sendiri terdapat indikasi dan juga kontraindikasi. Untuk indikasinya yaitu yang pertama gingiva terinflamasi dan juga edematus. Kemudian juga terdapat pocket periodontal dangkal kurang dari 5 mili. Kemudian juga untuk areanya itu boleh diakses. Kemudian sebagai perawatan non definitif apabila dari bedah agresif itu merupakan kontraindikasi. Kemudian untuk kontraindikasi dari perawatan kuretase antara lain yang pertama pocket periodontal yang dalam lebih dari 5 mili, kemudian juga adanya keterlibatan dari furkasi, kemudian adanya juga irregularitas dari anatomi gigi, kemudian dari pasiennya sendiri apabila mengkonsumsi antikoagulan merupakan kontraindikasi untuk perawatan kuretase. Berikut untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada kuretase. Yang pertama ada diagnostik standar, kemudian scaler manual, kemudian ada kuret resi, kemudian ada spatula dari kayu, kemudian ada paper pad, lalu ada glass pad, lalu kemudian ada periodontal pack, kemudian ada juga section with 3 cc, kemudian ada gelas kumur, ada larutan salin steril, kemudian ada dependis, kemudian slabber, dan juga larutan anestesi, lalu ada juga dari povidone iodine untuk ekstraoral dan juga povidone untuk gargle. Kemudian ada juga vaselin, lalu kemudian ada dari cotton roll, cotton pad, kemudian juga kasa tampon. Kemudian ada dari studi modelnya, kemudian ada untuk APD-nya ada masker, handscoon, kemudian nurse cap, kemudian juga APD gown. Yang pertama dilakukan untuk prosedurnya yaitu persiapan dari operator. Pastikan operator telah melakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Kemudian menggunakan APD yaitu masker, sarung tangan, nurse cap, dan juga gown. Asumsikan untuk operator telah menggunakan APD dengan lengkap. Kemudian juga posisi operator sesuai dengan regio yang akan dikerjakan. Kemudian dilakukan tindakan asepsis. Untuk intraoral, instruksikan kepada pasien untuk berkumur dengan povidone iodine gargle selama kurang lebih 30 detik. Kemudian untuk ekstraoral, dapat menggunakan povidone iodine ekstraoral dengan menggunakan kasa tampon dengan gerakan sirkular pada daerah bibir. Dengan gerakan sirkular, asumsikan telah melakukan tindakan asepsis. Kemudian juga lakukan juga tindakan asepsis dengan menggunakan povidone iodine pada daerah yang akan dilakukan anestesi infiltrasi dengan menggunakan povidone iodine di kasa tampon pada bagian buku-buku fold yang akan dilakukan anestesi infiltrasi. Kemudian setelah itu dilakukan pengeringan, asumsikan dengan menggunakan 3-way sealing dilakukan pengeringan. Setelah kering, lalu kita lakukan anestesi lokal terlebih dahulu dengan menggunakan benzokain. Letakkan pada daerah yang akan dilakukan anestesi infiltrasi, ditekan. Tunggu hingga anestesi lokalnya bekerja kurang lebih 1-3 menit. Kemudian dilakukan anestesi infiltrasi. Asumsikan untuk larutan anestesi telah dimasukkan ke dalam spuit 3 cc. Kemudian lakukan anestesi dengan bevel menghadap ke tulang 45 derajat pada daerah yang akan dilakukan kuretase. Pada bagian buku-buku foldnya, aspirasi 3 negatif dideponirkan sebanyak 0,5 cc. Kemudian ditunggu hingga
rutan anestesinya bekerja dapat dilakukan dengan pengecekan dengan benda tajam. Tanyakan kepada pasien bagaimana rasanya. Apabila pasien merasakan tidak sakit, berarti anestesinya sudah bekerja. Kemudian dapat dilakukan untuk scaling pada daerah subgingiva atau pada daerah gigi yang akan dilakukan kuretase hingga bersih. Lakukan scaling dengan menggunakan scaler manual. Dilakukan dengan tumpuan salah satu tangan tumpuan pada gigi yang sebelahnya. Dilakukan scaling subgingiva. Kemudian kita lakukan kuretase. Untuk alat kuretnya dimasukkan ke dalam poket sampai ke dasar poket. Untuk sisi yang tajam itu menghadap ke jaringan. Untuk nomor kuretnya itu 1 sampai 4. Untuk kali ini saya menggunakan nomor kuret 1 sampai 2. Untuk nomor 1 sampai 2 itu untuk bagian dari anterior. Untuk alat kuret dimasukkan ke dalam poket sampai ke dasar poket. Untuk sisi tajam dihadapkan ke jaringan lunak. Untuk permukaan luar, gingiva ditahan ringan menggunakan jari tangan yang tidak memegang instrumen. Dilakukan kuretase dengan gerakan horizontal stroke pada dinding lateral poket. Pembersihan jaringan nekrotik pada junctional epithelium dengan menempatkan kuret di apikal dari junctional epithelium antara dasar poket dan juga puncak tulang alveolar dengan gerakan menyekop. Kemudian lakukan pada sisi mesial. Ulangi beberapa kali hingga jaringan granulasinya terangkat ditandai dengan keluarnya darah segar. Kemudian dapat dilakukan irigasi dengan menggunakan salin dan juga aquades. Setelah itu kontrol pendarahan dengan menggunakan tampon. Lalu adaptasikan jaringan gingiva ke permukaan gigi dengan menggunakan jari ditekan ringan. Setelah itu dapat diaplikasikan periodontal dressing. Aplikasi periodontal dressing dengan persiapan bahan mengeluarkan base dan juga katalis 1:1. Kemudian diaduk dengan menggunakan spatula dengan gerakan melingkar di atas dari mixing pad hingga konsistensinya homogen. Lalu dimasukkan ke dalam air dengan suhu ruangan. Setelah itu membasahi tangan dengan menggunakan air atau dapat dengan menggunakan vaselin. Setelah itu menggulung dari periodontal plaque-nya dibentuk hingga silinder. Kemudian melakukan isolasi pada daerah yang pasca operasi dengan mengeringkan daerah operasi dengan menggunakan tampon. Setelah dilakukan isolasi, kemudian dilakukan aplikasi periodontal pack pada daerah operasi dengan batas koronal pada sepertiga servikal gigi. Kemudian untuk batas apikal tidak melebihi pokok gingival junction dan juga bebas dari kontak oklusi. Kemudian untuk kelebihannya dapat dibuang dengan menggunakan esavator. Berikut untuk pemasangan dari periodontal pack-nya.
Kemudian dilakukan penekanan ringan pada gingiva margin dan juga area proksimal. Kemudian apabila masih ada kelebihan dapat dibuang kembali dengan menggunakan eksavator. Sekian untuk dari prosedur kuretase, kemudian dilakukan KIE kepada pasien, yaitu dengan instruksikan kepada pasien untuk meminum obat sesuai dengan instruksi, kemudian juga instruksikan kepada pasien untuk tetap menjaga oral hygiene dengan menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan juga sebelum tidur dengan menggunakan bulu sikat yang halus. Kemudian juga instruksikan kepada pasien untuk berkumur dengan menggunakan obat kumur sesuai dengan instruksi. Kemudian juga instruksikan pada pasien untuk tidak memainkan luka pasca kuretase dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan lidah. Apabila periodontal dressingnya itu terlepas dan juga perdarahan tidak dapat terhenti, dapat segera kembali ke RSGM. Kemudian juga instruksikan kepada pasien untuk tidak merokok, tidak makan makanan terlalu panas dan juga minum terlalu panas selama 24 jam kemudian. Kemudian juga instruksikan pada pasien untuk kontrol kembali 1 minggu kemudian. Sekian untuk prosedur dari kuretase. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.